Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Pak Her. Kali ini saya ingin menjelaskan atau memberikan informasi ya terkait tentang berapa sih jumlah perbandingan antara bibit parfum dan pelarut yang terbaik gitu. Karena kebetulan ini ada mitra kita yang bertanya sebetulnya berapa sih perbandingan antara bibit parfum dan pelarut yang optimum atau yang terbaik gitu ya. Baik, saya akan coba jelaskan. Ini bukan dari pengalaman ya, tapi dari hasil penelitian yang kebetulan saya dibantu oleh para mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir di program studi kimia Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Mereka membantu saya dalam penelitian berapa sih perbandingan antara bibit parfum dan pelarut ya. Untuk pelarut itu beda-beda orang. Ada yang menggunakan alkohol, ada yang menggunakan absolut, ada yang menggunakan lain-lain, silahkan itu ya, masing-masing punya kekhasan tersendiri gitu, punya rahasia masing-masing. Nah, saya hanya ingin membahas tentang berapa sih perbandingan yang optimum gitu ya. Nah, dari hasil penelitian tersebut sebetulnya bibit parfum dengan pelarut itu minimal ya, minimal itu adalah 30% bibit, 70% pelarut. Itu minimal masih dikategorikan bisa dilakukan gitu ya oleh para pebisnis refill parfum. Kemudian yang kedua adalah di 40% bibit ditambah dengan 60% pelarut. Kemudian yang ketiga adalah di perbandingan 50% 50%. Ini yang umum digunakan ya, mungkin oleh hampir seluruh para pengusaha parfum itu menggunakan 50-50 gitu. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat itu perbandingannya di 60% bibit dan 40% pelarut. Nah, saya menemukan bahwa yang paling optimum itu adalah memang betul di angka 50-50. Itu yang terbaik gitu ya. Rata-rata bibit parfum yang beredar di Indonesia ini adalah kalau menggunakan perbandingan 1:1 itu memang sudah optimum gitu. Dan maksimumnya adalah di 60 bibit dan 40% pelarut. Sehingga kalau misalnya Anda menemukan ada yang menawarkan atau yang memberikan kelebihan lah ya, bahwa di sini perbandingan bibitnya bisa 80-20 gitu. Nah, saya nggak tahu dasarnya dari mana gitu ya. Tapi yang jelas hasil penelitian kami yang dilakukan di laboratorium tentunya itu adalah maksimum di 60-40. Nah, silakanlah berinterpretasi aja gitu kan. Kalau ada toko parfum misalnya menawarkan bahwa yang terbaik itu adalah di toko kami misalnya gitu ya, bahwa karena di kami adalah perbandingan bibitnya 80-20. Nah, kenapa di atas 60% itu bibit parfumnya nggak bagus gitu ya. Nah, karena kalau bibitnya itu terlalu banyak itu malah wanginya nggak keluar ya, wanginya nggak keluar. Kita adakan uji kesukaan kepada kepada orang-orang ya di kampus gitu kan, yang kita dijadikan sebagai anggaplah mereka sebagai penyuka parfum gitu ya. Kita uji coba, kita uji kesukaan terhadap mereka, disebar semacam kuesioner ya. Nah, kuesioner gitu ya namanya. Ternyata di angka lebih daripada 60, misalnya bibitnya 70%, kemudian 80% gitu, mereka tidak menyukai gitu ya. Karena apa? Ya karena memang dalam bahasa orang Sunda itu wanginya nggak keluar atau mendem wanginya. Kata orang Sunda tuh mendem gitu. Mungkin orang Jawa juga bilangnya begitu ya, mendem gitu, nggak keluar. Sehingga dan dari hasil uji coba daya tahan pun sama gitu ya. Itu yang saya lakukan.
ternyata dengan bibit 70-80% itu bukan malah menambah kualitas parfumnya semakin baik gitu ya. Malah kualitas parfum yang kita buat itu ya kurang maksimum lah ya gitu. Justru yang terbaik itu adalah di 60 berbanding 40, pelarutnya 40. Jadi bibitnya 60%, pelarutnya di 40%, itu yang terbaik gitu ya. Karena apa juga? Karena menurut logika saya pun adalah bahwa bibit parfum yang dibuat di pabrik-pabrik parfum itu ya memang untuk dilarutkan sebetulnya ya. Jadi belum jadi parfum kalau itu belum dilarutkan. Kecuali misalnya mungkin ya, saya tidak negative thinking gitu kan, mungkin saja ada beberapa pemain parfum yang mereka mencampurkan terlebih dahulu misalnya dengan pelarut, kemudian dijual lagi ke orang, dilarutkan lagi misalnya gitu ya. Itu bisa terjadi, mereka menawarkannya 80% bibitnya padahal sebetulnya sudah dicampur dulu. Mungkin itu bisa terjadi gitu ya. Tapi saya yakin lah untuk teman-teman para pebisnis parfum yang ingin mendapatkan kualitas yang baik, kemudian kepercayaan dari konsumen yang baik, itu tidak akan melakukan hal semacam itu gitu. Jadi harus tetap hati-hati aja kita sebagai konsumen dari parfum isi ulang gitu ya. Kemudian untuk bibit yang baik sebetulnya udah sangat cukup jika itu dilakukan 40 di bibit, 60% pelarut. Itu sudah sangat baik gitu. Kalau bibit parfumnya memang kualitasnya sangat bagus gitu. Jadi bukan berarti semakin banyak bibit parfum itu semakin bagus hasil parfum yang kita racik gitu. Ya, tidak. Jadi sangat tergantung kepada kualitas bibit parfumnya itu sendiri gitu. Nah, nanti ke depan saya akan coba share ada berapa jenis bibit parfum sih yang beredar di Indonesia tuh apa saja gitu kan. Nah, itu di next video selanjutnya lah ya, karena ini waktunya juga terbatas gitu. Jadi sekali lagi bagi yang menanyakan, Pak Her, itu perbandingan bibit dengan pelarut tuh baiknya seperti apa gitu, saya sarankan adalah kalau bibitnya itu memang betul-betul kita tidak mencampurkan dulu gitu kan, langsung dari pabrik, kita tidak mencampur apa-apa lagi, itu cukup 40 bibit, 60% pelarut. Kalau mau yang baik lagi, angka di 50-50, kemudian yang terbaik lagi, misalnya Anda pingin bikin 3 kualitas lah, misalnya kan kualitas standar. Kalau standar cukup 40-60. Kalau misalnya kualitas super misalnya di 50-50. Kalau ingin kualitas spesial atau premium atau apalah namanya, platinum misalnya gitu ya, cukup di 60-40. Itu saran saya gitu. Tapi silahkan masing-masing punya strategi masing-masing gitu. Tapi kalau menurut saya sarankan seperti itu gitu ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya share pada kesempatan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan buat para pebisnis parfum, juga para konsumen parfum. Kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berkelimpahan. Terima kasih.